Assalamualaikum Bu Listiana. Waalaikumsalam Bu Meli. Iya Bu Lis, bisa kita bicara sebentar Kak Bu Lis? Oh iya, bisa Ibu Meli. Ada apa ya Bu? Iya nih, ada yang mau saya sampaikan nih, biasalah mau curhat sedikit. Di mana kita ya bicaranya ya bagusnya? Oh, sepertinya di ruangan ini enggak apa-apa Ibu. Bisa aja kita pakai ruangan ini. Oke, tapi Bu Lis tak sibuk kan ya? Oh, enggak Bu, insya Allah. Masih bisa nih, mumpung jam istirahat juga kan Bu? Oke, baik. Iyalah Bu. Ini Bu Lis, kan ini nih, saya kan sudah masuk pembelajaran matematika nih di kelas 11 sudah beberapa kali kan. Jadi ada beberapa hal nih yang mengganjal gitu di hati saya gitu. Oh, jadi Ibu mau berbicara nih ternyata tentang pembelajaran matematika di kelas 11, begitu ya Bu? Iya, Apa Bu kan dengan pembelajaran matematika di kelas 11? saya nih kok rasanya kayaknya murid-murid di kelas saya itu sulit sekali gitu memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Kayaknya tuh mereka tuh kurang berminat gitu ketika saya menyampaikan pembelajaran matematika. Seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu, mereka ini kurang berminat sama pelajaran matematika. Iya. Ibu tahu dari mana kalau anak-anak kurang berminat sama pembelajaran matematika? Gini, karena beberapa kali saya masuk di kelas itu kan saya beri pertanyaan dasar gitu ya. Kan sebelum kita melanjutkan ke konsep baru gitu kan, kita kan pasti ada asesmen awal dulu kan gitu. Jadi saya beri asesmen awal gitu kan kepada murid-murid di kelas, ternyata kok mereka itu nggak bisa jawab gitu mayoritas nggak bisa jawab gitu seperti itu. Jadi dan mereka tuh kayak ya gitu kayaknya kurang minat gitu dengan pelajaran matematika. Mereka memperlihatkan sikap seperti acuh tak acuh gitu. Ya, jadi Ibu menurut Ibu anak-anak ini kurang minat karena dari pretestnya juga tidak bisa, banyak yang tidak bisa menjawab, dan juga sikap mereka kurang baik dalam pembelajaran Ibu, seperti itu Ibu ya? Iya, jadi tuh makanya saya tuh ketemu Bu Listiana tuh saya tuh pengen diskusi gitu gimana sih caranya supaya mereka tuh bisa gitu memahami apa yang saya sampaikan, kemudian mereka tuh punya minat gitu dengan pembelajaran matematika gitu. Ya sih Bu, memang kalau kita mau mengajarkan matematika itu paling tidak kita berharap anak-anaknya minat dulu ya sama pembelajaran kita, biar nanti mereka juga mudah untuk memahami kita, kayak gitu kan. Nah, iya betul. Sebenarnya tadi Ibu bagus banget sudah melakukan tahap pretest awal seperti itu ya Bu ya? Iya. Kalau dari pretest itu menurut Bu Meli skala dari 0 sampai 10 anak-anak di kelas 11 ini berada di tahap berapa Bu ya? Ketika saya kasih mereka pretest gitu ya, kan biasanya jumlah di kelas siswa itu kan maksimal kan ada 37 siswa ya murid. Nah, jadi kalau saya beri pretest awal itu beri asesmen awal itu biasanya dari 37 anak itu yang bisa itu hanya maksimal tuh 5 anak saja yang bisa gitu. Nah, kemudian yang lainnya tuh kayak nggak dikerjakan sama sekali itu asesmen yang saya berikan tuh betul nggak ada jawabannya gitu. Ketika saya beri pertanyaan dengan lisan ya mereka juga nggak ada respon gitu jadi kalau saya menilai mungkin masih ada di bawah 5, mungkin 4 atau 5 sekitar itulah. Lumayan jauh Bu ya kalau di bawah 5 ya, karena tadi hanya 5 anak saja yang bisa, yang lainnya bahkan tidak menjawab, seperti itu ya Bu ya? Jadi Ibu kalau dari di bawah 5 itu tadi, kira-kira kalau menurut Ibu selain masalah mereka kurang minat, mereka ada kendala apa lagi ya dari pembelajaran matematika ini Bu? Kalau saya perhatikan ya Bu ya berdasarkan asesmen awal tadi, kemudian saya coba
berdiskusi gitu ya dengan beberapa anak yang memang nilainya di bawah rata-rata ini ternyata memang dari situ saya bisa melihat bahwa kemampuan dasarnya anak-anak itu memang kurang gitu. Nah, jadi kemampuan dasar dari kayak konsep-konsep dasar perkalian seperti itu ya, kemudian terkait pecahan. Nah, itu kan pelajaran-pelajaran di sekolah dasar. Ternyata mereka memang belum menguasai itu gitu. Nah, saya kan biasanya kalau asesmen awal itu kan ada seperti itu kan, soal-soal perkalian, pecahan, seperti itu kan saya beri juga tuh. Nah, ternyata yang dasar seperti itu aja mereka tidak mampu gitu. Nah, dari situ saya melihat ya itu salah satu penyebabnya mereka tidak bisa menyelesaikan asesmen awal yang saya berikan itu ya kayaknya ya karena memang di sekolah dasar itu mereka sebenarnya belum memahami konsepnya gitu. Tapi Wah, sudah kalau lagi kayak gitu. ya sih. Ya sih kalau saya dengar dari cerita Ibu ternyata lumayan rumit juga Bu ya. Jadi Nah, iya dari itulah. tes yang Ibu kasihkan bahkan konsep dasar seperti perkalian itu juga mereka belum bisa. Sementara kan kalau kelas 11 ini materinya otomatis sudah tingkat tinggi Bu ya, sudah lanjut Iya lah betul. ibaratnya kan. Oh, betul betul. Iya. Eh, jadi kalau itu saya bisa bayangin sih betapa sulitnya mengajar materi matematika kelas 11 dengan anak-anak yang ternyata belum bisa perkalian seperti itu ya Bu. Nah, iya betul. Seperti itu, Bu. Iya sih. Mhm. Mungkin Ibu kalau kita lihat dulu, uh, kira-kira kalau menurut Ibu, apakah ada ya hal-hal yang bisa membantu agar anak-anak yang belum bisa ini tadi bisa mengikuti pembelajaran Ibu? Apalagi belum bisa sama sekali nih kan Bu ya, matematika perkaliannya saja belum bisa. Iya, itulah Bu. Mungkin ini kali Bu ya, saya bisa coba membimbing mereka kali ya, secara mungkin saya bisa mengelompokkan mereka dulu gitu ya, yang kemampuan rendah tadi saya kelompokkan, kemudian saya beri bimbingan di luar jam pelajaran mungkin ya Bu. Bisa saya coba seperti itu, karena kalau misalkan saya beri bimbingan di kelas, tentu nanti kan mengganggu teman-temannya yang sudah punya kemampuan di atas rata-rata ya. Iya. Seperti itu. Mungkin saya bisa beri bimbingan lah Bu ya, bimbingan tambahan gitu di luar jam pelajaran, seperti itu. Aduh, jadi sebenarnya itu bagus banget ya Bu, kalau menurut yang saya dapat tadi dari penyampaiannya Ibu. Ibu akan membimbing mereka dengan artian sebelumnya akan dikelompokkan terlebih dahulu, lalu anak-anak yang belum bisa ini mau diajarkan di luar kelas, seperti itu ya Bu? Iya, iya seperti itu Bu. Mungkin bisa seperti itu ya Bu ya, saya mencoba. Selain itu mungkin bisa juga saya coba pakai tutor sebaya seperti itu Bu ya, Oh iya Ibu, bisa. kelas. Mungkin bisa saya coba seperti itu. Biasanya berdasarkan pengalaman kan ya Bu ya, berdasarkan tutor sebaya kan juga bisa membantu. Jadi temannya yang kemampuannya sudah tinggi bisa membantu teman-temannya yang kemampuannya rendah. Mungkin akan saya coba seperti itulah Bu. Oh iya. Jadi ada 2 ya kalau kita lihat bisa kita lakukan ya Bu. Yang pertama tadi kita ajarkan Iya Bu, dulu ya. yang anak-anak yang belum bisa ini di luar jam pelajaran matematika. Terus yang kedua, Ibu juga bisa melakukan tutor sebaya. Jadi sebenarnya saya bisa bayangkan 2 hal ini bisa sangat membantu sebenarnya di pelajaran Ibu. Iya Bu, heeh. Kalau menurut Ibu dari 2 hal ini, hal yang akan Ibu prioritaskan yang mana dulu nih Bu? Mungkin saya bisa ambil yang tutor sebayanya mungkin Bu, saya coba dulu yang Iya. tutor sebayanya, heeh. Mungkin nanti akan saya bimbing dulu yang kemampuan tinggi sebelum jam pelajaran gitu ya, pastinya nanti saya beri dulu pendampingan
dengan yang kemampuannya tinggi, nanti agar dia nanti bisa membantu teman-temannya yang kemampuan rendah nanti dengan kelompok gitu kali Bu ya. Ya, berarti nanti Ibu akan memprioritaskan melakukan tutor sebaya dulu, kemudian Ibu panggil dulu nih anak-anak yang memiliki kemampuan tinggi itu, seperti itu Iya, ya, Ibu ajarkan heeh, iya dulu Bu, heeh. sebelum Iya, anak yang kemampuan tinggi ini mengajarkan kepada orang lain, seperti itu Bu iya, ya. iya seperti itu Bu. Ya, ya, bisa dibayangkan insya Allah dengan begini kelas itu akan jadi lebih ada kegiatan juga ya Bu ya, jadi lebih Iya banyak Bu, aktivitas. heeh. Jadi yang kemampuan tinggi ini kan juga tidak bosan ya, kalau kita mengikuti yang kemampuan rendah kan rasanya mungkin nanti yang kemampuan tinggi jadinya kan pasti kok materinya gampang banget gitu ya, gitu kan. Nah, jadi kalau kita kasih dia kegiatan seperti ini, dia membantu teman-temannya yang kemampuan rendah, jadinya kan dia juga merasa ini ya, merasa apa, ya pasti juga ada kebanggaan lah ya untuk anak-anak tersebut ya. Dan dia juga bisa latihan terus kan, bukan dari dia menjadi tutor ini kan dia pasti berlatih juga kan. Betul itu Bu, kalau dia jadi tutor juga selain rasa dia kepercayaan dirinya tinggi, dia juga bisa sebelum dia mengajarkan ke temannya pasti dia semakin belajar lagi kan. Jadi Iya secara Bu, tidak langsung betul ya. kemampuan Iya, jadi kognitifnya juga berlatih terus. meningkat, Iya. percaya dirinya juga meningkat. Jadi Nah, iya. ibaratnya satu kegiatan dua hal bisa dia dapatkan seperti itu. Iya, iya betul Bu. Nah, kemudian Bu Meli, ini kan tadi kita sudah dapat nih, insya Allah kita mau melaksanakan tutor sebaya di kelasnya Ibu, Bu Meli mau Iya. melaksanakan tutor sebaya. Ini kira-kira kapan Ibu ya bisa, kalau menurut Ibu bisa diterapkan tutor sebaya ini? Ini kan nanti minggu depan saya sudah masuk materi baru kan Bu ya. Jadi insya Allah minggu depan saya mulai terapkan seperti itu. Jadi nanti mungkin mulai besok saya sudah bertemu dengan anak-anak yang kemampuan tinggi ini. Nanti akan saya dampingi dulu gitu. Nanti setelah itu akan dipraktekkan di kelas pada pertemuan minggu depan berarti Bu. Sip. Lumayan cepat Bu ya. Jadi Ya, ada karena rencana langsung kan bereksekusi. sudah asesmen kan kemarin Bu. Jadi saya sudah tahu kan anak-anak yang kemampuan tinggi yang mana, yang rendah yang mana, yang sedang yang mana, seperti itulah Bu. Bagus itu Bu. Jadi rencana yang kita bicarakan ini tidak hanya berakhir sebatas rencana, tapi Ibu bisa langsung menerapkannya pekan depan seperti itu Iya ya. Bu. Oke. Iya. Mudah-mudahan nanti pekan depan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Ya Bu. Kira-kira selain ini Ibu butuh bantuan, ada yang Ibu perlukan bantuan lagi tidak ya? Saya rasa nanti mungkin saya juga bisa berdiskusi dengan teman sejawat Bu yang serumpun mata pelajaran dengan teman-teman saya yang sesama guru mata pelajaran matematika mungkin ya Bu. Iya, sip. Ya Iya. sambil saya meminta ini juga kan masukan dan saran juga seperti itu. Iya, itu bisa juga Ibu ya. Jadi siapa tahu nanti teman sejawat ada usul yang baik bagaimana menerapkan tutor sebaya di kelas matematika seperti itu kan Ibu. Iya Bu, iya. Nah Ibu, ini kita sepertinya sudah mau masuk waktu pembelajaran lagi nih Bu. Seperti itu. Iya betul Bu. Iya tinggal 1 menit lagi nih Bu. Oh iya. Nah kalau tinggal begitu mungkin Ibu sudah semakin jelas Bu ya apa saja yang mau Ibu lakukan untuk Iya Bu, kelas ini. alhamdulillah. Jadi saya saya sudah menemukan nih masalah saya di mana dan solusinya dari diskusi saya dengan Ibu nih alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa saya terapkan nanti mulai minggu depan Bu. Iya, jadi kalau tadi yang pertama Ibu akan lakukan tadi sebagaimana tadi Bu ya? Ya, jadi nanti saya pertama pastinya saya berkomunikasi dulu lah dengan teman sejawat kan. Nanti minta saran masukan, setelah itu nanti saya akan memanggil siswa yang memang nanti akan saya siapkan untuk tutor sebaya pada pertemuan minggu depan, gitu Bu.
Alhamdulillah insya Ya, Allah sudah lebih jelas. Jadi gimana Bu ya. perasaannya? Alhamdulillah sudah lega lah ada teman untuk curhat gitu. Wes, oke. Ya, Mudahan terima lancar ya kasih Ibu banyak. ya, Terima untuk kasih banyak ya Bu kayaknya Lis. dan pembelajaran di kelas 11 Iya, ini juga semakin amin, amin. menyenangkan, anak-anaknya tertarik dan Iya, semakin paham. amin, amin. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Lis ya. Iya Ayo Ibu, kita sama-sama. kembali dulu ya, kembali ke Iya kelas Ibu, dulu saya. kembali ke kelas Ya, kita. oke. Terima kasih ya Bu Lis. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam.